Baiklah, saya akan menjelaskan tutorial aplikasi database mahasiswa menggunakan Akses. Yang pertama kita perlu aplikasi Aksesnya yang sebagai nama aplikasinya itu tugas pelajar akhir. Kemudian klik create, kemudian saya klik view, recent view. Untuk identitas tabel yang pertama kita kasih nama itu identitas mahasiswa. Untuk atribut dari identitas ini yang pertama yaitu ada nama nama mahasiswa, dan untuk nama mahasiswa ini kita ambil tipenya itu softback. Kemudian yang selanjutnya ada NIM. Untuk NIM tipe datanya yaitu number. Kemudian tahun masuk. Untuk tahun masuk datanya number. Kemudian kita klik logout user. Di sini kita akan mengambil tahun masuknya dari tahun 2018 sampai 2023 yang terbaru. Dan next, lalu finish. Dan atribut selanjutnya yaitu ada jurusan. Karena untuk jurusan ini cuma satu, kita klik logout user. Kemudian karena jurusannya cuma satu yaitu matematika, kita masukkan matematika. Dan next, finish. Untuk selanjutnya yaitu ada prodi. Karena di prodi matematika ada di jurusan matematika ada 2 prodi, kita klik logout user. Kemudian next, di mana prodinya itu ada MK dan pendidikan matematika. Dan next, finish. Atribut selanjutnya yaitu ada NIC. Karena NIC ini berupa angka yang panjang, maka kita ambil large number. Kemudian selanjutnya ada nomor HP. Karena nomor HP juga berupa angka yang cukup panjang, maka kita ambil large number. Kemudian yang selanjutnya ada jenis kelamin. Karena jenis kelamin cuma ada 2, kita pilih logout user. Masukkan yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk atribut selanjutnya ada tanggal lahir. Selanjutnya ada atribut tanggal lahir. Untuk tipe datanya ada yaitu date of time. Selanjutnya ada alamat dengan tipe data short text.
Dan selanjutnya ada agama. Karena agama di Indonesia cuma ada 6, kita pilih lookup user. Dan klik next, finish. Setelah agama ada asal sekolah. Suku desa asal sekolah yaitu softtek. Selanjutnya jalur masuk. Tipe datanya softtek. Kemudian karena jalur masuk itu ada uh, 3, saya pilih lookup user. Next, kemudian finish. Setelah jalur masuk, atribut selanjutnya itu dosen PA dengan tipe datanya softtek. Untuk atribut selanjutnya yaitu ada IP. Untuk jenis tipe datanya yaitu adalah number, karena IP ini berbentuk desimal, maka kita pilih size-nya itu desimal. Kemudian untuk formatnya yaitu general number. Kita pilih 2. Dan lanjut ke atribut selanjutnya yaitu IPK. Sama halnya dengan itu tadi, jenis tagnya, jenis datanya itu number. Kemudian untuk size-nya itu desimal. Untuk formatnya yaitu general number. Dan untuk desimal place-nya itu 2. Atribut selanjutnya yaitu ada hobi. Dengan tipe datanya itu softtek. Dan selanjutnya ada film favorit dengan tipe datanya softtek. Dan selanjutnya ada warna favorit dengan tipe datanya softtek juga. Dan musik favorit dengan tipe data softtek juga. Yang selanjutnya ada email dengan tipe data softtek. Atribut yang terakhir yaitu ada foto dengan tipe datanya itu event, lalu preset, lalu kita close. Lalu kita klik create untuk identitas selanjutnya, tabel design yang ada. Untuk identitas kedua yaitu mengenai mata kuliah. Atribut pertama yaitu ada kode mata kuliah dengan tipe datanya yaitu softtek. Untuk atribut selanjutnya ada mata kuliah, tipe datanya yaitu softtek juga. Kemudian ada nama dengan tipe datanya juga softtek. Kemudian name. Untuk name tipe datanya adalah number. Lalu untuk SKS tipe datanya adalah number. Kemudian semester
Untuk semester kita datanya adalah number. Karena semester itu satu ada 8, maka kita pilih lookup wizard, lalu next, dan finish. Primary key-nya yaitu kode mata kuliah. Lalu kita save. Ini nama tabelnya itu mata kuliah. Dan close. Untuk tabel nilai akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Chelsea. Baik, saya Chelsea Rahmadani akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya mengenai tutorial membuat aplikasi database mahasiswa. Nah, selanjutnya ini kan terdiri dari baru 2 entitas. Selanjutnya kita mau bikin entitas nilai, yaitu kita tekan create. Kita ambil tabel desain. Baiklah, atribut dari nilai entitas nilai yaitu ada kode mata kuliah, yaitu short text, nama mata kuliah, dengan data tipe short text, selanjutnya nama mahasiswa, short text juga, selanjutnya yaitu name, dengan data tipe number, selanjutnya yaitu semester, dengan data tipe number, SKS, yaitu dengan data tipe number, selanjutnya yaitu tugas, number, data tipenya, UTS, yaitu juga number, UAS, data tipenya juga number, selanjutnya yaitu keaktifan, data tipenya juga number. Nah, yang mana pada semester ini terdiri dari 8 semester, maka kita ambil lookup wizard. Selanjutnya tuh I will type in the first that I want. Lanjut kita isi semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai 8. Selanjutnya next, dengan nama semester, selanjutnya finish. Selanjutnya yaitu atributnya jumlah nilai. Dengan data tipe yaitu calculate. Yang mana jumlah nilai ini terdiri dari keaktifan dikali 10 dibagi 100 ditambah nilai tugas dikali 10 dibagi 100 ditambah nilai UTS dikali dengan 40 dibagi 100 ditambah nilai UAS dikali 40 dibagi 100. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, atribut selanjutnya yaitu rata-rata nilai. Yaitu data tipenya calculate juga, yang mana rata-rata nilai ini yaitu jumlah nilai dibagi dengan 4. Selanjutnya kita tekan OK. Selanjutnya kita tentukan primary key dari tabel ini, yaitu name.
Kita jadikan NIM sebagai primary key. Selanjutnya kita simpan dengan tabel nilai. Lanjut kita tekan OK. Selanjutnya kita close. Hanya itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Septiani. Baiklah, saya Sadrina Zatil Ismah dengan NIM 210291120 akan melanjutkan membuat form dari identitas mahasiswa. Yang pertama yaitu kita klik pada identitas mahasiswa ini, kemudian lanjut ke menu Create. Nah, di sini ada form, maka kita klik form ini. Maka muncullah tampilan dari form seperti ini, form identitas mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan mengedit tampilannya sedikit dan juga menambahkan button-button dari form identitas mahasiswanya. Kita klik pada ini, kemudian kita tekan Design View. Nah, di sini kita edit sedikit dan menambahkan buttonnya. Pertama, pada kolom nama mahasiswa ini, kita klik, kemudian kita klik panah bentuk tambah ini. Nah, setelah terblok semua, kita ke menu Arrange. Nah, di sini ada Remove Layout, agar saat mengedit itu kita bisa mengedit satu persatu kolomnya. Nah, di sini kita edit dulu semua kolomnya, itu nama mahasiswa. Kita edit ini dengan huruf kapital di awal, NIM dengan huruf kapital, kemudian tahun masuk. Kita edit semuanya. Kita edit semuanya hingga rapi. Setelah kita edit untuk bagian judul kecilnya, yaitu nama, NIM, tahun masuk, hingga foto. Nah, di sini kita selanjutnya akan mengedit tabel isiannya ini. Kita perkecil sedikit dan kemudian kita rapikan. Kita rapikan semua hingga benar-benar rapi dan sesuai dengan keinginan kita. Dilanjutkan juga dengan asal sekolah, kita rapikan tabelnya, kolom isiannya. Tidak
besar, terlalu besar. Saya bisa kecil saja kolomnya. Terakhir itu untuk foto. Nah, setelah itu sini ada tabel ini, kita hapus saja. Hapus. Nah, selanjutnya yaitu kita cek bagaimana tampilannya di form view. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Kita dapat kembali ke design view. Untuk di bagian tepinya ini dapat kita perkecil lagi. Nah, selanjutnya itu kita ubah untuk tampilan ini, bisa kita perbesar. Warnanya dapat kita ubah di klik kanan, kemudian fill back color. Di sini saya pilih warna biru ini. Nah, setelah itu karena tulisan identitas mahasiswanya tidak terlihat, maka juga akan kita edit. Itu di bagian ini, yaitu di bagian form design tools. Ini ada format. Nah, kita ganti tulisannya dengan sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan tulisannya itu Times New Roman. Kemudian saya bold. Nah, warnanya di sini dapat diganti. Di sini saya pilih warna putih. Nanti warnanya menjadi warna putih. Dan letaknya kita susun di bagian tengah. Tampilan identitas mahasiswanya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat buttonnya. Yang pertama yaitu kita klik pada font design. Nah, di sini ada button. Kita klik, kemudian nah sini pertama kita akan membuat button simpan. Button simpan itu ada pada record operation, yaitu save record. Kita next. Di sini simpan saya pilih teks, kemudian teksnya diganti menjadi simpan. Kemudian next. Untuk kamarnya atau namanya kita biarkan saja, boleh juga. Kita susun dengan rapi. Selanjutnya, button selanjutnya yaitu button hapus. Untuk hapus juga kita lihat pada kategori. Untuk kategori hapus yaitu record operation, yaitu delete record. Kemudian next. Di sini saya juga memilih yang memilih teks, kita ganti delete-nya menjadi hapus. Next, kemudian finish. Selanjutnya button baru. Button baru ada pada kategori record operation, yaitu add new record. Kemudian next, kita pilih teks. Ini saya pilih teks, ganti dengan baru. Next, dan finish. Button selanjutnya yaitu button tutup.
Kategorinya form operation, yaitu close form. Kemudian next, sini kita pilih text, kemudian diganti dengan kata tutup. Next, finish. Kita rapikan susunannya. Dan selanjutnya itu atau tombol selanjutnya yaitu tombol kembali ke data sebelumnya, yaitu pada kategori record navigation, yaitu go to previous record. Ini kembali kepada data yang sebelumnya. Kemudian next, di sini saya akan memilih picture atau gambarnya, tidak teks. Kemudian next dan finish. Kita rapikan lagi susunannya. Ya, saya meletakkannya di bagian ini. Kemudian untuk data selanjutnya, tombol untuk ke data selanjutnya, yaitu pada kategori record navigation, yaitu go to next record. Kemudian next, di sini saya juga memilih gambar, tampilannya akan seperti ini. Kemudian next dan finish. Setelah dirasa rapi, maka kita coba lihat pada desain form view-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini untuk kolom agama sepertinya agak terlalu besar. Saya akan memperbaikinya, mengeditnya. Setelah itu, setelah kita mengeditnya ini, di bagian bawah ini juga boleh kita tambahkan footer. Formatnya di sini diberi warna dan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian kita simpan dengan nama identitas mahasiswa. Kemudian oke. Nah, maka kita dapat sudah membuat satu buah form identitas mahasiswa. Kita coba lihat form view-nya. Nah, di sini kita cobakan mengisi datanya. Ini nama mahasiswa yaitu tahun masuk. Kita dapat memilih sini tanggal 2021, jurusannya matematika, untuk prodi pendidikan matematika atau PM. Kemudian setelah itu tanggal lahir, hingga isi semua datanya hingga penuh.
hobi, film favorit, kemudian warna favorit, musik favorit, email, kemudian foto. Untuk foto, di sini kita klik, kemudian kita cari, kemudian kita masukkan fotonya. Nah, datanya sudah terisi. Kemudian kita simpan. Nah, namun di sini tidak ada konfirmasi bahwa dia tersimpan dan tidak datanya ini tidak langsung kosong untuk diisi data baru. Nah, jadi selanjutnya kita kembali ke design view ini. Pada design view ini kita masih bisa mengeditnya ya. Jika ada yang tidak rapi. Klik pada pilih tombol simpan. Kemudian di sini pada eventnya ada on click. Kita tekan titik 3 pada klik ini. Nah, kemudian kita cari go to record. Nah, maka muncul seperti ini di sini. Agar datanya itu setelah kita simpan, kemudian isinya menjadi kosong gitu. Kita pilih new. Selanjutnya, agar ketika data kita simpan itu keluar konfirmasi bahwa datanya berhasil disimpan, maka kita cari di sini message box. Nih. Nah, kemudian di sini ketik sama dengan kutip data berhasil disimpan. Setelah itu kita pindahkan message box-nya ini bagian atas ke bagian atas agar dia disimpan dulu. Nah, kemudian di sini kita simpan. Setelah itu kita close. Nah, bagian ini kita save. Kemudian ke form view kembali. Sini kita coba tekan simpan. Nah, sudah keluar konfirmasi bahwa data kita itu berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, langsung isian form identitas ini kembali kosong untuk diisi data selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita isikan data mahasiswa lainnya. Seperti data mahasiswa Chelsea Dani. Nah, di sini sudah di-input data-data beberapa mahasiswa. Ini mahasiswa pertama, data mahasiswa kedua, data mahasiswa ketiga, data mahasiswa keempat, data mahasiswa kelima, data mahasiswa keenam, data mahasiswa ketujuh. Nah, kemudian setelah kita mengisi semua datanya,
di sini ada tombol atau button tutup, maka kita tutup form identitas mahasiswa ini. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel identitas mahasiswa. Nah, sudah terdapat data yang kita masukkan tadi. Untuk form identitas mahasiswa sudah selesai. Baiklah, untuk form selanjutnya yaitu form mata kuliah. Nah, pertama kita klik tabel mata kuliah, kemudian create, di sini ada form. Nah, sama seperti form identitas mahasiswa sebelumnya, kita pada form mata kuliah ini juga akan mengedit atau memperbaiki letak dan tampilan dari formnya. Nah, di sini kita ke design view. Nah, kemudian klik pada kode mata kuliah. Kemudian kita blok. Nah, pada form design tool ada arrange. Di sini kita remove layout-nya. Nah, kita dapat mengedit kolomnya satu-satu. Kode mata kuliah kita ubah tulisannya dengan huruf kapital di awal. Kemudian mata kuliah. Kemudian nama mahasiswa. Setelah itu NIM SKS-nya. Yang terakhir yaitu semester. Nah, untuk bagian kolom ini dapat kita perkecil. Mata kuliah. Nama mahasiswa. Kemudian NIM. SKS. SKS dapat kecil saja, NIM juga kolomnya kecil saja, dan semester. Nah, kemudian kita perbesar. Untuk judul form mata kuliahnya kita ubah warnanya. Kita samakan dengan form dari identitas mahasiswa sebelumnya. Untuk judul form mata kuliah, kita ubah di format, tulisannya diganti dengan Times New Roman. Kemudian di blok. Warnanya di sini saya ganti menjadi warna putih agar kelihatan dan sama dengan form identitas mahasiswa sebelumnya. Maaf, ini tadi kesalahan. Untuk bagian ini saya perbesar sedikit. Kemudian ini diletakkan di bagian tengah. Nah, sekarang kita tinggal membuat button-button atau pilihannya atau tombolnya. Nah, seperti pada form identitas mahasiswa, nah kita klik pada form design tools ini, form desainnya. Nah, di sini ada button. Button pertama kita ambil yaitu button simpan atau save pada kategori record operation, yaitu save record. Kemudian di sini saya pilih
teks ganti dengan simpan. Next, finish. Button yang kedua yaitu hapus pada kategori record operation yang delete record, kemudian next, pilih teks. Di sini diganti menjadi hapus. Kemudian next, finish. Setelah itu button baru. Baru ada pada record operation juga yaitu add new record. Kemudian next, pilih teks. Ganti menjadi baru. Next, finish. Setelah itu button simpan. Maksud saya button tutup. Button tutup ada pada form operation, yaitu close form. Next, kita pilih yang teks lagi. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Kemudian next dan finish. Oh, maaf, ini bukan simpan tapi tutup. Kemudian button untuk kembali ke data sebelumnya pada record navigation yaitu go to previous record. Nah, di sini saya memilih gambar seperti pada form identitas mahasiswa sebelumnya. Next dan finish. Selanjutnya yaitu button selanjutnya atau ke data selanjutnya. Berikutnya yaitu go to next record. Next, pilih gambar seperti button untuk kembali ke data sebelumnya. Kemudian finish, untuk ini bisa diganti dengan C37 atau tetap command 37. Finish. Kemudian kita susun dengan rapi tombol-tombol atau button pada form mata kuliah ini. Untuk button selanjutnya ini bisa kita samakan juga dengan button kembali ini, bisa kita samakan ukurannya dengan button selanjutnya dengan cara klik button selanjutnya ini, kemudian format. Di sini ada weight, weight-nya ini kita copy. Kemudian pada button sebelumnya kita pastekan. Nah, kemudian untuk height-nya juga kita copy. Button yang selanjutnya untuk dipastikan pada height tombol sebelumnya. Nah, ukurannya sudah sama, kita hanya tinggal menyusun dengan rapi. Setelah semua button dibuat, maka kita coba lihat form view-nya. Maka bentuk dari form mata kuliah itu seperti ini. Nah, di sini kembali ke design view agar sama dengan form dari identitas mahasiswa, kita rapikan. Nah, untuk bagian bawahnya kita form footer. Sudah sama dengan form identitas mahasiswa sebelumnya. Nah, di sini kita simpan terlebih dahulu dengan nama
mata kuliah. Kemudian kita form view. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita coba isi form mata kuliah ini. Kita masukkan kode mata kuliahnya yaitu mat titik 123. Mata kuliahnya aljabar. Nama mahasiswanya Sadrina Satil Wismat. Kemudian NIM 1029320. SKS-nya yaitu 3 di semester 4. Kita coba simpan. Nah, di sini belum keluar konfirmasinya, maka kita kembali pada design view. Kita klik pada tombol simpan. Di bagian eventnya ada on click. Kita klik titik 3 pada bagian sampingnya. Nah, di sini ketik go to record. Kita enter. Nah, di sini agar setelah data kita simpan data formnya menjadi kosong, kita pilih next new. Kemudian untuk add new actionnya di sini pilih mistake box. Kemudian isi sama dengan kutip data berhasil disimpan. Untuk mistake boxnya kita pindahkan di atas go to record. Kemudian save, close. Nah, untuk bagian form mata kuliahnya kita kita save. Kemudian ke form view lagi. Nah, di sini kita coba simpan. Nah, sudah keluar konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Kita oke kan? Nah, di sini sudah form mata kuliahnya sudah kembali kosong untuk dapat diisi data selanjutnya. Sekian penjelasan cara membuat form identitas mahasiswa dan form mata kuliah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fitri Handayani akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, bagian selanjutnya yaitu forms nilai. Nah, di sini kita klik nilai, lalu create, lalu klik form. Nah, di sini kita klik ke design view. Nah, kita rapikan sedikit agar tampilannya jadi lebih baik. Nah, di sini kita ganti warna dan ganti untuk fontnya. Nah, di sini kita kecilkan sedikit agar tidak terlalu lebar. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini kita belum mempunyai untuk tombol simpannya, untuk tombol kembali dan lainnya. Nah, di sini kita akan bikin tombol-tombol tersebut. Nah, kita klik from design sambil button. Nah, di sini kita ambil record operationnya dulu, lalu ambil save. Nah, next. Nah, di sini kita ganti teksnya jadi simpan. Nah, kita rapikan.
Nah, lagi kita bikin menu delete. Nah, kita klik teks. Nah, sini kita ganti teksnya hapus. Yes. Nah, kita akan rapikan lagi. Kita bikin sama besar. Nah, selanjutnya masih record operation dan untuk adminnya. Nah, sini kita ganti jadi baru. Nah, selanjutnya kita bikin tombol. Kita bikin tombol tutup untuk menutup bagian ini nantinya. Next, klik teks. Nah, kita ganti teksnya untuk next. Kita rapikan lagi. Nah, di sini kita bikin tombol sebelum dan selanjutnya. Di record navigation, ambil yang ini dulu. Langsung tulis. Nah, nah, terakhir kita tambahkan untuk tombol next-nya. Kita rapikan juga. Nah, setelah dirasa cukup, rapi lagi. Nah, kita simpan. Save. Nama formnya masih tetap nilai ya. Nah, kita lihat form view-nya. Nah, jadi. Nah, di sini kita coba isi pakai data dari teman saya. Nah, di sini sudah ada jumlah nilai dan rata-rata nilai ya. Nah, setelah diisi, kita simpan datanya. Nah, ini kan udah tersimpan, namun nggak ada pop-up-nya yang menyatakan ini sudah tersimpan.
Nah, untuk eh, untuk memunculkan pop-up tersebut, kita klik desain view lagi, lalu disimpan, kita klik event. Nah, di bagian on click-nya ini kita klik titik tiganya. Nah, di sini kita klik go to record. Nah, di sini kita bagian recordnya kita klik new. Nah, untuk ke sini kita klik message box-nya. Nah, di sini kita beri pop-up-nya itu data berhasil disimpan. Lalu kita klik save. Nah, lalu kita close. Lalu kita balik ke home view. Nah, ini kan data yang tadi. Kita coba save lagi. Simpan. Nah, di sini ada pop-up-nya data berhasil disimpan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Sekarang kita akan membuat report dari form nilai. Caranya kita klik form nilai, lalu di sini kita ambil menu create dan kita pilih report. Nah, akan tampak report dari form nilai. Selanjutnya kita rapikan tabel dari reportnya dengan cara menggeser kotak-kotaknya. Nah, seperti ini bentuknya setelah dirapikan. Jika dirasa sudah rapi, maka selesai sudah kita membuat report dari form nilai. Nah, sekarang kita akan menyimpan report nilai ini dengan cara pada bagian atas ini kita save report nilai dengan nama report name adalah nilai. Lalu klik OK. Nah, nanti dia akan muncul report nilai di bagian report ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat report dari tagihan UKT dengan cara kita klik tagihan UKT dan kita pilih menu grid dan lalu report. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita rapikan pula tabel dari report tagihan UKT. Nah, jika sudah rapi, beginilah bentuk tabel dari report tagihan UKT. Lalu selanjutnya kita simpan report untuk tagihan UKT dengan cara klik kanan dan pilih menu save. Lalu untuk report name-nya kita beri nama tagihan UKT. Lalu klik OK. Nah, seperti tadi dia akan muncul pada bagian report untuk tagihan UKT. Baik, di sini saya Septiani Rahma Putri akan melanjutkan presentasi atau cara membuat tutorial dalam menggunakan aplikasi Akses. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yang mana saya akan mentutorialkan cara membuat form pada bagian tagihan UKT. Nah, di sini saya share screen dulu terlebih dahulu. Lalu
di sini ada nampak tampilan bagian akses. Kita klik bagian tagihan UKT, lalu kita tekan create, kita tekan bagian from. Karena kita akan membuat bagian from tagihan UKT. Nah, di sini adalah tampilan from bagian tagihan UKT. Nah, di bagian tagihan UKT yang di depan ini kita akan ambil desain view. Nah, sebelum kita untuk membuat selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu. Ini kita perpanjang terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita perpanjang. Lalu bagian ini kita perkecil terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat rapi. Nah, selanjutnya pertama itu kita ubah background di bagian from ini dulu. Pertama kita klik bagian from folder ini. Nah, di sini kita ambil bagian format. Sini sudah bagian format. Lalu kita ngambil bagian font. Di sini saya mau ngambil warna hitam. Nah, di sini sudah ada tampilan warna hitam. Lalu selanjutnya kita bikin background di bagian from header-nya. Di bagian judul ini. Lalu kita klik kanan. Kita tekan ini, lalu kita klik kanan. Kita ambil fill atau black ini. Bagian warna. Nah, di sini terserah teman-teman mau ngambil warna apa. Di sini saya mengambil warna biru. Nah, di sini sudah nampak adalah bagian background-nya. Nah, di sini saya ingin mengubah font bagian tagihan UKT nih, judulnya. Di sini saya mau bagiannya, bentuk tulisannya itu adalah Times New Roman. Dan warnanya adalah warna putih. Nah, sudah nampak bagian background dan tagihan UKT-nya. Lalu kita akan membuat tombol 6 tombol. Yang pertama ada tombol selanjutnya, tombol kembali, ada tombol simpan, ada tombol baru, ada tombol hapus, dan ada tombol tutup. Nah, tombol tutup. Jadi pertama itu kita akan membuat 6 tombol tersebut. Pertama kita tekan from design. Lalu kita ambil bagian di from design control ini, ambil yang bagian button. Nah, lalu di sini kita lakukan seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat tombol kembali. Pertama itu kita ambil kategorinya adalah record navigation, lalu actionnya adalah go to preview records. Nah, lalu kita tekan next. Nah, di sini kan bagian gambarnya ada nampak, yaitu bagian tombol kembali. Di sini saya memerlukan gambar saja, berarti saya ambil picture saja. Lalu kita tekan next. Lalu kita tekan finish. Nah, di sini kita akan membuat bagian selanjutnya. Nah, lalu kita tekan seperti ini. Nah, di sini kita ambil tombol selanjutnya, berarti kita ambil kategori juga record navigation, lalu kita action ini kita ambil go to next record. Lalu kita tekan next. Nah, di sini saya juga memilih gambar, maka kita tekan next lagi. Lalu kita tekan finish. Nah, di sini kita akan membuat tombol selanjutnya itu adalah bagian simpan. Nah, di sini bagian simpan ini kita ngambil bagian record operation di kategorinya. Di actionnya kita ambil save record. Nah, di sini kan bagian simpan. Bagian simpan ini saya ngambil bagian teks, lalu kita ubah namanya menjadi kata simpan. Lalu kita tekan next, lalu kita tekan finish. Selanjutnya kita akan membuat tanda baru. Tanda tombol baru. Pertama kita seperti ini buttonnya. Lalu kita ambil record operation. Kita ambil add new record. Di bagian teksnya kita ubah menjadi baru. Lalu kita tekan finish. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol hapus atau delete. Pertama kita tekan juga seperti ini. Kita ambil button.
Nah, kita ambil record operation, lalu kita tekan delete record, lalu kita tekan next. Nah, di bagian sini saya ngambil bagian teks. Nah, bagian teks ini saya ubah namanya menjadi hapus. Lalu kita tekan next, lalu kita tekan finish. Nah, di sini sudah ada 5. Yang selanjutnya gitu adalah tombol tutup. Lalu kita ngambil buton. Kita lakukan seperti ini. Nah, di sini kita ambil from operation. Nah, di bagian kategori from operation, lalu kita ambil close from. Lalu kita tekan next. Nah, di sini saya mengambil bagian teks, itu saya ubah jadi tutup. Lalu tekan next, lalu tekan finish. Nah, di sini sudah kita bikin ada 6 tombol. Selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu. Ini ada simpan, ada baru, ada hapus, ada tutup. Nah, di sini bentuknya sudah rapi. Setelah itu, pertama itu kita akan mencoba ke bagian from view. Kita lihat dulu from view-nya. Nah, ini adalah bentuk bagian from dari tagihan UKT. Nah, di sini pertama itu kita klik kanan juga lagi, lalu kita save. Nah, di sini kita save bagian itu adalah nama tagihan UKT juga, lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita coba masukkan salah satu data mahasiswanya. Itu ada bagian datanya mahasiswa Sadrina. Kita coba. Sadrina Zatil Isma. NIM-nya itu adalah 21029120. Nah, transaksi ini adalah bagian otomatis. Lalu kita di periode ini kita ngambil bagian Januari dan Juni. Semesternya kita ngambil semester 4. Jumlah tagihannya itu adalah kita misalkan 1 juta. Nah, di sini kan sudah kita masukkan data-data mahasiswa, salah satu mahasiswa, lalu kita tekan simpan. Nah, di sini sudah kita nampak bahwa tanda simpan belum masih bisa digunakan. Nah, untuk cara tanda simpan ini bisa kita gunakan, itu kita lakukan lagi, kita klik tagihan UKT ini, kita klik kanan, kita kembali ke desain view. Nah, desain view kita tekan bagian tombol simpan, lalu di bagian property sheet ini, kita ambil bagian event. Nah, di bagian event ini kita ada bagian on click. Nah, di bagian on click ini ada bagian di paling pojok itu adalah titik 3 ini kita tekan. Lalu kita ambil di end if ini adalah add new action ini bagian go to record. Nah, di sini kita sudah mengambil bagian go to record. Nah, di bagian record ini kita ubah menjadi new. Yang next ini kita ubah jadi new. Nah, telah kita ubah. Lalu kita tambah lagi di bagian ini. Itu adalah message box. Yang ini kita tekan. Sama itu kita pindahin dulu ke atas. Di bagian end ini. Nah, di bagian message ini kita bikin itu adalah sama dengan. Lalu tanda kutip 2. Itu adalah kita bikin data berhasil. Berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Lalu kita tandain kutip. Nah,
Di sini sudah kita ubah bagian message box dan go to record, lalu kita tekan tanda save. Nah, lalu kita tanggal close. Nah, di bagian from desain ini kita kembali lagi kepada bagian form view. Nah, di sini kan kita udah masukkan tadi data-data bagian salah satu mahasiswa. Nah, tadi kan di bagian simpannya tidak bisa bagian simpannya. Tadi sudah kita buat bagian supaya tanda simpan bisa dia tersimpan. Coba kita coba. Nah, di sini sudah nampak itu adalah data berhasil disimpan. Maka bagian from view-nya, bagian tagihan UKT sudah selesai. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membuat switchboard. Namun sebelum kita membuat switchboard, alangkah baiknya kita tutup dulu report keempat report ini dengan cara klik kanan, lalu kita pilih close all. Nah, setelah kita menutup report tadi, maka kita ambil panah ke bawah ini, lalu kita pilih more comments. Nah, pada bagian choose comments from ini, kita ambil all comments. Nah, di sini akan banyak ditampilkan menu-menu yang bisa kita akses, namun kita akan mencari switchboard manager. Nah, ini dia switchboard manager. Lalu kita klik switchboard manager dan kita add. Nah, setelah berhasil ditambahkan, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini pada bagian formnya itu adalah switchboard, serta pada tabelnya juga ada switchboard items. Nah, berdasarkan penambahan tadi, switchboard tadi, maka nanti akan terdapat item untuk switchboard manager. Lalu langsung kita klik saja icon dari switchboard manager ini. Nanti akan tampil tampilan seperti ini, di mana di sini ada switchboard page. Nah, untuk main switchboard ini itu kita edit dan kita ganti namanya menjadi halaman utama. Lalu setelah kita ganti, kita close. Lalu pada switchboard page ini kita tambahkan beberapa item. Di antaranya ada item form, lalu ada item report. Kita klik OK. Lalu pada item form ini kita edit dan kita tambahkan beberapa item di sini dengan cara klik new. Karena tadi kita punya 4 form, maka di sini kita juga akan membuat 4 item untuk form. Yang pertama, untuk item pertama itu kita ganti namanya menjadi form identitas mahasiswa. Lalu untuk komennya kita pilih open form in Edmode dan formnya sendiri itu kita pilih identitas mahasiswa. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk form yang kedua adalah form mata kuliah. Untuk komennya kita pilih open form in Edmode dan untuk formnya sendiri kita pilih mata kuliah. Lalu klik OK. Lalu kita tambahkan lagi form untuk nilai. Sehingga namanya kita ubah menjadi form nilai. Untuk komennya kita ganti menjadi open form in Edmode dan untuk formnya sendiri kita ganti dengan nilai. Lalu selanjutnya klik OK.
Lalu kita tambahkan lagi item dari form tagihan UKT. Tagihan UKT. Lalu untuk komennya sendiri itu kita pilih open form in add mode dan formnya sendiri itu kita ambil tagihan UKT. Lalu kita klik OK. Dan yang terakhir itu kita tambahkan item dari kembali. Lalu untuk komennya itu kita ambil go to switchboard dan switchboardnya sendiri itu kita ambil halaman utama. Lalu klik OK. Nah, setelah kelima item ini kita buat, kita kembali ke switchboard manager tadi. Nah, untuk reportnya itu seperti form tadi, itu karena reportnya ada 4, maka kita akan membuat 4 item pada bagian reportnya ini. Dengan cara kita klik edit, lalu pada item on the switchboard ini kita klik new, lalu kita ubah teksnya menjadi report identitas mahasiswa. Untuk komennya sendiri itu kita pilih open report dan reportnya adalah identitas mahasiswa. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita tambahkan report mata kuliah. Untuk komennya kita ganti open report dan reportnya sendiri adalah mata kuliah. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita ambil, kita klik new, kita tambahkan report nilai. Report nilai. Lalu untuk komennya adalah open report dan reportnya adalah nilai. Nah, klik OK. Lalu selanjutnya kita tambahkan report tagihan UKT. Untuk komennya adalah open report dan reportnya sendiri itu adalah tagihan UKT. Lalu klik OK. Dan untuk item yang terakhir adalah itu adalah item kembali. Dengan cara kita klik new, lalu kita ketik di sini kembali. Komennya adalah go to switchboard dan switchboardnya sendiri adalah halaman utama. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu, setelah kita membuat 5 item di sini, lalu kita klik close. Lalu pada bagian halaman utama ini, kita edit dan kita tambahkan beberapa item. Di mana ada item form, item report, dan item keluar. Dengan cara kita klik new, kita pilih, kita ketik form, lalu komennya tetap go to switchboard dan switchboardnya sendiri adalah form. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik new. Kita ubah teksnya menjadi report. Komennya tetap go to switchboard. Dan switchboardnya sendiri itu adalah report. Lalu klik OK. Lalu items yang terakhir adalah items keluar. Karena di sini namanya keluar, maka kita pilih komennya adalah exit application. Lalu kita klik OK. Nah, setelah item ketiga ini dibentuk, maka kita klik close. Dan setelah berhasil dibuat switchboard page-nya, lalu kita klik close lagi. Nah, nanti dia akan muncul switchboard yang telah kita buat tadi. Di mana di sini ada namanya halaman utama. Lalu pada halaman utama ini terdapat 3 pilihan. Ada pilihan form, ada pilihan report, dan pilihan keluar. Yang pertama kita coba pilihan form dulu. Lalu di sini ada lagi pembagian beberapa form. Di mana ada form identitas mahasiswa, ada form mata kuliah, form nilai, dan form tagihan UKT. Lalu yang terakhir ada tombol kembali. Jika kita klik form identitas mahasiswa, maka akan muncullah form mahasiswa yang telah kita buat pada bagian form tadi. Begitu pula untuk form mata kuliah, nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Lalu untuk form nilai akan muncul tampilan seperti ini. Untuk form tagihan UKT juga akan muncul tampilan seperti ini. Dan yang terakhir ada tombol kembali. Nah, dia akan kembali ke halaman utama. Begitu pula untuk report. Jika kita pilih report, maka nanti kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan, di mana ada report identitas mahasiswa, report mata kuliah, report nilai, report tagihan UKT, dan yang terakhir adalah kembali. Yang pertama, kita coba report identitas mahasiswa. Setelah kita klik, nanti akan muncul data-data yang telah kita isi pada bagian form identitas mahasiswa tadi. Nah, inilah data-data yang telah kita masukkan tadi ya. Lalu selanjutnya kita coba report mata kuliah. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik report nilai. Nah, ini akan muncul report dari nilai, di mana ada tugas, UTS, UAS, keaktifan, jumlah nilai, dan rata-rata nilai. Lalu selanjutnya itu adalah report tagihan UKT. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada nama mahasiswanya, nanti akan muncul jumlah tagihan. Nah, untuk yang terakhir itu ada tombol kembali. Jika kita klik tombol kembali ini, maka dia akan kembali ke halaman utama. Nah, seperti itu. Jika kita telah selesai mengakses form dan report ini, maka kita dapat mengklik tombol keluar. Nah, dia kembali, nah dia akan keluar dari tampilan Microsoft Access tadi. Segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Muhammad Akil Jawad akan membuat user dan form login. Pertama, kita buat user. Kita pada bagian create kita ambil table. Kemudian kita ganti menjadi design views. Sebelum itu kita save terlebih dahulu dengan nama user. Kemudian ID field-nya kita punya username. Ini short text, kemudian password, ini juga short text. Kita save, kemudian kita buat lagi blank form. Sebelum itu kita save dengan nama login. Oke. Kita ganti menjadi design view. Nah, form design, kita ambil text box untuk pemberian nama. Ini kita klik kanan di sini, klik kanan, properties. Kita ambil all, captionnya kita ganti menjadi username. Name-nya kita ganti menjadi user. Di sini kita ganti menjadi txt username. Variable name-nya tetap username. Sini kita ganti ini namanya password. Ganti password. Sini txt-nya kita ganti txt password. Password dan double name-nya tetap password. Oke. Selanjutnya kita buat tombol login ya. Kita tidak perlu wizard. Kemudian di sini kita ganti captionnya menjadi login. Oke. Ini selanjutnya kita butuh
kita berikan dia sebuah komen. Sehingga ketika diklik akan muncul satu pesan. Nah, kita ambil pada bagian event. Tiga di sini pada on, klik, kemudian pilih macro builder. Di sini kita gunakan rumus if. Kita tulis if, enter. Kemudian kita tulis decal, enter. Dengan rumusnya. Kemudian kita buat setelah andaikan ketika login username dan passwordnya benar, maka kita menginginkan terbukanya form yang terbuka form switchboard kita. Switchboard kita enter, form, window-nya kita ganti menjadi dialog. Kemudian setelah open form ini kita ingin tempat login kita tadi itu hilang, maka kita butuh close window. Enter, objeknya tadi kita pilih adalah form, enter, kemudian kita pilih login, enter, prop tetap ini. Kemudian and else jika dia salah, jika password dan username kita salah, maka akan muncul pesan. Kita ingin dia muncul pesan, maka kita pilih message box. Kemudian dengan pesan itu tulis login gagal. Oke. Kemudian setelah ini selesai, maka kita tekan save. Kita close. Kemudian kita cobakan. Sebelum itu kita buat dulu di username ini, kita buat username-nya dulu. Pada datasheet view kita buatkan, misalkan ada username itu admin, dengan passwordnya itu admin. Save. Oke, pada bagian login kita cobakan. Kita pilih save dulu, kemudian form view. Di sini kita cobakan admin. Dan di sini admin. Kita login. Terbuka switchboard kita. Kita tutup kembali. Loginnya juga langsung tertutup. Nah, agar bagusnya, agar setelah login tadi tertutup dahulu baru terbuka switchboard, maka pada bagian login, makro, kita kembali ke computer, close window-nya kita pindahkan sebelum open form. Kemudian kita save. Close. Nah, tadi passwordnya itu masih nampak seperti tulisan. Agar passwordnya nampak seperti kita mengisikan password saat mengisi password di sosial media, maka kita buka, kita pilih text the password, kita tekan ini, kemudian pilih order, kita pilih data, kemudian pada input max, kita berikan dia topeng, kita pilih password, next, dan finish. Maka jika kita cobakan, kita save terlebih dahulu, pada form view, kita gunakan admin, dan passwordnya admin, maka nampak titik-titik seperti ini. Kemudian kita klik login, nah langsung hilang form login kita dan switchboard langsung terbuka. Buka kembali dengan pilihan design view. Selanjutnya, kita akan mendesain form login ini. Setelah selesai, kita save, kita cobakan pada form view. Hasilnya seperti ini. Nah, kita ingin agar form loginnya itu
muncul pop-up, maka kita pilih di sini form, kemudian pada other, kita pilih pada bagian pop-up itu menjadi yes. Selanjutnya, pada bagian format, kita pilih auto center menjadi yes. Kemudian border style-nya menjadi dialog. Control box, closebook. Record selektornya kita hilangkan, navigating button kita juga hilangkan. Nah, setelah ini kita save kembali. Save, dan kita cobakan pada form view. Dia akan tampil seperti ini. Ini tulisannya belum rapi, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat, kemudian kita cobakan kembali pakai admin, dan di sini admin, login. Form loginnya hilang, halaman utamanya masuk. Oke, sini kita save, kemudian kita close. Nah, setelah selesai, mari kita cobakan apakah bersambung dari form login hingga ditutup kembali. Nah, pada switchboard ketika kita akan keluar, maka halaman ini akan tertutup. Mari kita coba keluar. Sekian video dari kami.